Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pamelia Jenny Damayanti dari kelas 3D Keperawatan ITSPKU Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur bekam. Sebelum kita masuk ke prosedur bekam, apa saja alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindakan bekam? Yang pertama itu ada gelas bekam. Lalu yang kedua ada alat hisap. Yang ketiga ada kapas steril atau kasa steril. Yang keempat cairan desinfektan. Yang kelima sarung tangan. Lalu kita masuk ke tahap prabekam. Apa saja tahap prabekam? Yang pertama, kita harus meminta izin kepada klien sebelum melakukan tindakan. Lalu yang kedua, identifikasi area tubuh mana yang akan dilakukan perawatan bekam. Yang ketiga, bersihkan area yang akan dilakukan perawatan bekam menggunakan sabun dan air mengalir. Yang keempat, gosokkan losia pada kulit. Lalu yang kelima, cuci cangkir dengan air panas dan sabun. Lalu kita masuk ke tahap saat melakukan tindakan bekam. Saat dilakukan bekam, mungkin klien akan merasakan sedikit tidak nyaman, tetapi tidak yang terlalu. Saat cangkir menyentuh kulit, lalu bisa juga terjadi luka bakar, memar, dan infeksi kulit. Selain itu, klien juga bisa merasakan mual, pusing, dan berkeringat. Prosedur setelah bekam, klien tidak disarankan untuk mandi, apalagi mandi menggunakan air dingin, karena pengaruh air dingin akan mengubah suhu tubuh dengan sangat cepat dan beresiko terhadap kesehatan. Klien diizinkan mandi setelah 2 jam selesai melakukan bekam, itu pun harus menggunakan air hangat dan tubuh rileks. Lalu yang terakhir, kita akan melakukan sterilisasi alat bekam. Yang pertama, bersihkan darah yang menempel di gelas bekam menggunakan cairan hidrogen peroksida. Yang kedua, bersihkan alat bekam menggunakan air mengalir. Yang ketiga, rendam alat bekam dengan cairan desinfektan NaCl dengan kadar 5% perbandingan 1:9. Yang keempat, pengeringan instrumen di lemari khusus. Yang kelima, sterilisasi alat bekam menggunakan alat khusus dengan pemanasan antara 120 derajat hingga 200 derajat Celcius, tergantung jenis alat yang dipakai dan tempo sterilisasinya. Yang keenam, kasa steril, kapas steril, dan cup steril dimasukkan ke dalam sterilisasi drum atau tromol steril. Yang ketujuh, ruang bekam dilengkapi dengan lampu UV yang akan dihidupkan secara periodik. Lalu yang terakhir ada pengolahan limbah bekam. Limbah bekam biasanya dimusnahkan di puskesmas atau rumah sakit, karena untuk jenis limbah dan jenis infeksius harus dimusnahkan dengan pemanas berskala tinggi hingga di atas 1000 derajat Celcius. Limbah ini dibakar dalam tungku hingga semua bisa terbakar habis. Sekian penjelasan prosedur bekam dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.